Kalau ada yang lain bagaimana emang? Seandainya ada yang kedua, apa konsekuensinya? Ayat ini menjawab konsekuensinya. Ada dua kemungkinan. Idzan, lanjut bacanya. Sekiranya Tuhan banyak, Artinya nggak cuma satu ya, 2, 3, 4, pokoknya nggak cuma satu Tuhan itu. Konsekuensinya la dzahaba kullu ilahin bima khalaq. Baca. maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa atau makhluk yang diciptakannya. Nah, masing-masing akan membawa. Yang Tuhannya matahari bawa pergi matahari. Kan saya yang ciptakan matahari. Jangan marah dong. Tuhannya bulan bawa pergi bulan, Tuhannya bumi bawa pergi bumi. Masing-masing ngatur sendiri ciptaannya. Nggak mau ikut aturan yang lain, kan bukan dia penciptanya. Saya yang menciptakan. Saya yang punya kekuasaan. Terserah saya mau terbit tiap hari, mau tenggelam tiap hari. Ya, mau terbit dari timur, barat, utara, selatan, terserah. Taib. Itu konsekuensi pertama ya. Berarti konsekuensi ini akan menimbulkan kekacauan nggak? Menimbulkan kekacauan. Karena yang ngatur banyak. Coba satu negara diatur oleh 2 presiden. Kacau. Apalagi kalau lebih banyak lagi, lebih kacau lagi. Dan masing-masing benar-benar jadi presiden. Itu yang stres rakyatnya nanti. Ya. Nah, konsekuensi yang kedua. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Ketika misalnya ini ya, logikanya, anggap aja 2 Tuhan aja deh. Tuhannya siang sendiri, Tuhannya malam sendiri. Ya, Tuhannya makhluk hidup sendiri, Tuhannya benda mati sendiri misalnya. Kemudian yang menciptakan malam ini, dia maunya malam terus. Dia nggak mau muncul siang. Yang menciptakan siang, maunya sebaliknya misalnya. Apa yang terjadi? Akan terjadi perebutan kekuasaan, kuat-kuatan. Wala'ala ba'duhum ala ba'dhin. Kalau seandainya yang menang itu adalah Tuhannya siang, berarti akan siang terus. Kalau hari ini Tuhan siang menang, besok Tuhan malam menang. Hari ini siang, besok malam. Hari ketiga, kuat-kuatan lagi. Siapa yang menang? Ya siapa yang menang nanti yang itu yang berkuasa. Ini juga konsekuensinya menimbulkan ketidakteraturan, ya enggak? Sekarang cocok enggak kedua konsekuensi tadi dengan realita kita? Enggak cocok. Ternyata alam semesta ini teratur terus. Berarti yang ngatur hanya boleh ada berapa? 1. Paham ya? Wala'ala ba'duhum ala ba'd. Karena konsekuensinya enggak terjadi, berarti pemicunya enggak ada. Berarti memang cuma dia tok yang berkuasa. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Li'annahu idza wujida ma'ahu ilahun akhar, terjadi ini atau terjadi ini, dua-duanya akan menimbulkan kekacauan. Dan kekacauan tidak terjadi. Berarti cuma ada satu. Logis tak? Logis lah. Logis. Nah. Baik. Oh enggak, Tuhannya banyak. Tapi satu berhasil menundukkan mereka. Ya berarti yang lain bukan Tuhan. Karyawan, staf, yang gitu toh. Direktur tuh mesti satu, mudir tuh satu. Ini wakil mudir, wakil dia. Dia nggak bisa ngangkangin kebijakan mudirnya. Nah, jadi nggak cocok semua. Selain Islam nggak ada yang cocok. Jadi yang paling Pancasilais itu cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain nggak Pancasilais. Kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Coba cari di KBBI Esa itu apa artinya? Satu atau lebih dari satu? Satu. Dan cuma Islam yang punya akidah seperti ini. Ya. Nah. Wa kullu ma tukhayyala, ya ini lupa ini. Wa kullu ma tukhayyala bi balik. Ini kutipan ini anak ambil dari kitab Lum'atul I'tiqad. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan hal ini. Anak kutip. Kadang orang ketika mendengar sifat wajahnya Allah, tangannya Allah, terbayang di benak dia sesuatu. Apapun itu bukan sifatnya Allah. Nggak kayak gitu. Wajahnya Allah nggak kayak gitu. Tangannya Allah nggak kayak gitu. Turunnya Allah nggak kayak gitu. Istiwanya Allah nggak kayak gitu. Berbicaranya, marahnya,
ridhonya, menciptakannya, tidak kayak gitu semua. Wa kullu ma tukhayyala bibalik fa'lam bi annahu khilafu dzalik. Ketahuilah dia enggak seperti itu. Kenapa? Ini penting juga ini ayoul ikhwah. Karena orang-orang yang menakwilkan sifat-sifat Allah, al-mu'awwilah ataupun al-mu'attilah, yang akhirnya menafikan malah, itu berangkat dari bayangkan dulu. Mesti itu. Allah bisa marah. Dibayangkan sama dia, mukanya orang marah itu kayak apa? Merangut. Bahkan ada yang bilang, bikin video dengan judul, kalau Allah marah, berarti Allah kayak Angry Bird. Qabbahullah. Kurang ajar nih orang. Kok dibayangkan kayak Angry Bird? Angry Bird itu makhluk bukan? Makhluk. Padahal Allah bilang apa? Laisa kamitslihi syai'. Jadi nggak boleh ada bayangan apapun, karena bayangan itu syai', sesuatu. Sesuatu bukan bayangan, sesuatu. Apapun yang terbayang di benak kita itu sesuatu. Dan manusia ini tidak mungkin bisa membayangkan kecuali sesuatu yang pernah dia lihat, satu, atau yang punya kemiripan dengan yang pernah dia lihat. Itu yang kedua. Atau ketika dia diberitahu tentang hakikat sesuatu yang dia bayangkan itu. Ketika dia tidak pernah melihat, dia nggak pernah lihat Allah kan? La tudrikuhul absar. Allah nggak bisa dicapai dengan penglihatan manapun di dunia ini. Mau sehebat apapun nggak bisa melihat Allah di dunia, tapi di akhirat bisa. Bagi orang-orang yang Allah ridhoi. Allah nggak pernah bisa kita lihat di dunia. Dan Allah sudah menjelaskan laisa kamitslihi syai'. Nggak ada sesuatu pun yang mirip sama Allah. Di surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di ayat yang lain, hal ta'lamu lahu samiyya? Ay la ta'lamu lahu samiyya. Allah sudah mengatakan tidak ada yang mirip sama Allah. Dan Allah tidak menceritakan kepada kita bagaimana cara turunnya Allah, bagaimana hakikat tangan Allah, bagaimana hakikat wajah Allah. Allah nggak cerita sama kita. Terus bayangan apa yang boleh muncul? Nggak ada. Apapun bayangan yang muncul itu salah, itu melanggar etika, itu ngelawan dalil. Nah, orang-orang yang menakwilkan sifat Allah itu, dia mempercayai bahwa bayangan itulah yang dimaksud dengan sifat Allah. Salah. Siapa yang bilang? Itu khayalanmu. Allah nggak bilang sifatnya Allah kayak gitu, enggak. Kamu salah karena membayangkan. Gara-gara kesalahan ini akhirnya dia, wah nggak pantas ini. Marah, dibayangkan orang marah, alisnya begini, serem mukanya, urat lehernya kuat, merah gitu mukanya. Wah nggak pantas. Ya, emang bukan Allah itu. Itu siapa nggak tahu. Tetanggamu mungkin itu yang kau bayangkan. Ya. Atau gurumu yang killer yang kamu bayangkan. Habis dimarah-marahin sama gurunya, dia membayangkan kalau Allah marah kebayang muka gurunya. Lihat, itu bukan Allah. Nah, berangkat dari bayangan yang batil ini, akhirnya dia tolak, ditakwilkan. Maksudnya Allah marah itu bukan begitu. Tapi Allah ingin mengazab. Maksudnya turun bukan Allahnya turun, tapi yang turun malaikatnya, rahmatnya. Ini takwil namanya. Nggak boleh ada takwil, karena takwil ini adalah turunan dari takyif, dari bayangkan. Takyifnya sudah salah, berarti turunannya salah semua. Terus ahlu sunnah gimana ngimaninya? Imani sesuai dengan maknanya dalam bahasa. Masing-masing kata itu punya makna secara bahasa. Kalau ana bilang tangan, beda nggak sama kaki? Beda. Tapi tangan yang dimaksud sama Ustadz ini kayak apa? Antum nggak bisa sebutkan kayak apa sebelum ana sandarkan tangan ini kepada yang punya tangan. Tangan manusia, oh iya ada bayangan dikit. Secara garis besar kayak gitulah modelnya tangan manusia. Kalau ana bilang tangan kanan presiden, ada dua kemungkinan. Tangan kanannya Pak Presiden memang, tangan kanannya yang nempel sama dia, atau orang kepercayaannya dia. Kalau Anda bilang tangannya ikan, kayak apa Pak bentuknya tangan ikan?
Hah? Beda nggak sama tangan manusia? Beda, sirip tangannya ikan. Dia punya hakikat sendiri karena disandarkan kepada makhluk yang berbeda. Wajah, ya Anda paham, wajah itu ada maknanya secara batin. Cuman bayangannya seperti apa? Nggak boleh ada bayangan apapun sebelum kita tahu wajahnya siapa. Wajah manusia, oke gitu. Wajah kambing, beda lagi bayangannya. Wajah semut, wajah lalat, wajah cicak, masing-masing punya hakikat sendiri-sendiri. Tapi kita tahu itu semua namanya wajah. Tapi bayangan di kepala kita ini hanya bisa muncul kalau sifat ini disandarkan kepada pemiliknya. Kalau dibilang wajah Allah, nggak boleh muncul bayangan apapun. Kenapa? Satu, karena kita nggak pernah ngelihat wajahnya Allah. Dua, karena nggak ada yang mirip dengan Allah, nggak bisa kita kiaskan. Yang ketiga, Allah juga nggak menceritakan wajahnya Allah seperti apa. Ya udah, nggak boleh penasaran di sini. Kalau nekat penasaran, tersesat nanti. Nah, mereka yang tersesat dalam bab sifat Allah ini adalah orang-orang yang penasaran tadi dan nggak mau tahu dia. Tetap aja dibayangkan kayak gitu. Dibilang nggak mungkin kalau Allah ada di atas, dibayangkan sama dia. Seperti kalau dia ada di atas. Lah kalau dia itu makhluk dan atas yang dia kenal ini atas yang merupakan makhluk juga. Dia nggak bisa lepas dari ruang. Dia kan makhluk, kesian dia ini. Lah Allah kan bukan makhluk. Allah nggak butuh ruang. Allah yang menciptakan ruang kok. Dibayangkan Allah ada dalam ruangan atas yang dia kenal. Salah. Dia masih bayangkan begitu mereka. Bu, berarti ada yang lebih besar dari Allah. Lu siapa yang bilang? Itu kan bayangan kamu. Allah nggak kayak gitu. Makanya jangan dibayangkan, selesai. Nekat bayangkan pasti nanti akan muncul takwil. Dan bayanganmu pasti salah karena laisa kamitslihi syai'. Jelas ya? Jadi nggak boleh ada takwil, nggak boleh ada ta'til. Ta'til itu mengcancel, meniadakan, mengingkari. Nggak boleh ada takyif, menanyakan bagaimana hakikatnya. Karena apa? Zatnya Allah sudah beda, nggak ada yang mirip, sehingga semua sifat-sifatnya pasti beda. Contoh, ini kayu punya sifat apa? Keras. Kepala antum keras nggak? Keras nggak kepalanya? Kalau lunak itu error berarti itu. Dipegang gini empuk, mendelep gitu kata orang Jawa. Masuk ke dalam. Wah, ini nggak normal ini. Keras juga atau kepala antum? Sama kerasnya sama kayu? Enggak. Kerasan mana? Ada orang yang kepalanya lebih keras dari kayu. Jadi kayunya dipukulkan, kayunya yang patah. Kepalanya dia utuh. Tapi ada yang sebaliknya. Berarti sama-sama punya sifat keras, ternyata beda keras kayu dengan keras kepala. Betul? Berarti kita tidak perlu menanyakan hakikat kerasnya itu seperti apa. Karena kita nggak pernah tahu zatnya kayak apa. Misalnya ada sebuah zat, antum nggak pernah tahu zat itu apa. Dibilang itu keras, antum nggak pernah lihat, antum nggak akan bisa tahu hakikat kerasnya seperti apa. Ya, kita harus tahu zatnya dulu, baru kita bisa memahami. Oh, berarti sifat kerasnya kayu tuh kayak gini. Ini pun tergantung kayunya. Kalau jati ya, kalau sengon masih lunak dia. Sama-sama kayu. Kerasnya sengon beda sama kerasnya jati. Ada lagi kayu besi. Besinya kalah. Ya, paku tuh kalau biasa bengkok dia, nggak bisa nembus. Jadi masing-masing punya hakikat. Ketika zatnya beda, hakikatnya mesti beda. Kerasnya aluminium dengan kerasnya baja beda. Dengan kerasnya intan, semuanya punya sifat keras. Tapi yang paling keras katanya di dunia ini intan, ya, berlian itu. Makanya dia bisa dijadikan mata bor. Baja bisa dilubangi oleh unsur yang namanya berlian itu. Masing-masing punya sifat keras, tapi dia punya hakikat sendiri-sendiri. Kalau kita tahu zatnya, baru kita tahu hakikatnya. Kita tidak tahu zatnya, tidak akan pernah tahu hakikatnya. Makanya penasaran terhadap hakikat sifat Allah tidak boleh. Dan yang ketiga, tidak boleh ada tamthil atau tashbih, menyerupakan Allah. Kalau menyerupakan itu kebablasan dalam menetapkan. Akhirnya menyerupakan, tidak boleh kebablasan. Harus pada batasnya. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Enggak boleh dibilang Allah turunnya seperti turunnya pesawat. Lah.
Allah marah seperti marahnya. La, nggak boleh. Itu kufur. Tashbih dan ta'til itu kufur. Takyif dan ta'wil itu bid'ah, dhalal. Kalau tashbih atau tamtsil menyerupakan, karena ini adalah tidak percaya sama ayat. Laisa kamitslihi syai', lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia bilang Allah seperti ini, berarti dia mendustakan ayat ini, kufur. Ta'til mengingkari Allah punya sifat itu, juga kufur. Karena akan banyak sekali ayat dan hadis yang dia ingkari. Adapun ta'wil memaknai dengan makna lain, ini dhalal, kesesatan. Tapi bisa juga sampai kepada kufur. Tapi al-asal itu adalah kesesatan. Demikian juga takyif, menanyakan bagaimana, ini juga dhalal, kesesatan. Nah, ini baca dulu Ustaz, itunya dibaca dulu ta'liqnya. Awalan ayu ilahi mu'min bittisafihi bihadhihi sifat allati tuthbitu wujudahu wifqan li tanawwu'i sifati makhluqati law kunta munsifan falan tajida ghayra Allah wa lan tajida dinan akhar yatakallamu an sifati rabbil alamin bihadhihi thiqati wal ihkam wal ilmiyati wal islam. Nah, jadi ayu ilahin ya tura, kira-kira Tuhan mana yang memiliki sifat-sifat selengkap ini, seakurat ini, selogis ini, sesinkron ini, dicocokkan dengan sifat-sifat makhluknya, sinkron, lengkap. Adakah agama selain Islam yang mengajarkan konsep ketuhanan sedetil ini, sehebat ini, sesinkron ini? Kalau kita ini objektif, tidak akan ada. Ya, cek aja konsep ketuhanan dalam agama-agama selain Islam, tidak ada yang kayak gini. Pasti banyak kontradiksi. Ya. Nah. Ini ada tulisan cuman nggak tercetak. Namanya Al-Qaidah Ats-Tsalitsah. Ini kaidah yang ketiga. Kan tadi kita bilang ada 4 kaidah kan? Ini yang ketiga sekarang. Al-Qaidah Ats-Tsalitsah. Al-Qaidah Ats-Tsalitsah la yajuzu aqlan al-qawlu bit-tasalsul bila nihayah. Kama qala idza kana kullu makhluqin la budda lahu min khaliq, fa-rabb kadzalik la budda lahu min khaliq. Wa hakadha khaliq rabb. Fa hadha yastalzimu adamu khalqi adamu khalqi ayyi shay'. إذ كل مخلوق لابد له من خالق سابق وقد سبقه خالقه الأسبق منه والأسبق كذلك بلا نهاية. فلما خلقت هذه المخلوقات علمنا بأن هناك الخالق الأول الذي لا يتأثر بشيء ووجد قبل كل شيء وهو ما تضمنه اسم الأول لصفات الأولية المطلقة. Nah, jadi ini kaitannya dengan tadi ya, peragaan anak suruh 3 orang berdiri. Ya, ini kaidah yang ketiga ini tidak boleh ada tasalsul. Tasalsul terjemahan Indonesianya apa ya? Pertanyaan yang berantai tidak pakai awal. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Ini nggak boleh. Karena kalau siapa yang menciptakan Allah, misalnya ada A, terus A siapa yang menciptakan? B siapa yang menciptakan? C siapa yang, dan nggak ada berhentinya. Kira-kira akan ada ciptaan nggak? Nggak akan ada ciptaan apa-apa. Karena harus ada dulu yang pertama, baru dia bisa mengadakan yang berikut-berikutnya. Kalau yang pertama ini diciptakan dulu, tapi nggak ada awalnya, ini sama dengan omong kosong, nggak akan ada apa-apa. Ya. Paham ya? Ini untuk memutus mata rantainya orang-orang filsafat atau orang-orang yang istilahnya cuman asal nanya, pertanyaannya ngawur, ndak logis, dan terkadang kita kejebak dengan pertanyaan-pertanyaan begitu. Kalau pertanyaannya salah, jangan dijawab, jelaskan salah pertanyaanmu. Seperti pertanyaan siapa sebelum yang pertama, ya ndak ada mas, salah pertanyaan itu. Siapa yang menciptakan Allah? Loh, Allah itu khalik bukan makhluk. Kok siapa yang menciptakan
sang pencipta. Lah dia terus gak ada pencipta kalau gitu. Kalau sang pencipta adalah ciptaan, berarti bukan dia sang pencipta. Paham ya? Nah, ولا يجوز نسبة الأشياء لفاقدها فهي كالغراء. ini juga sudah kita bahas sebelumnya tadi, faqidus syai' la yu'ti. Ini kaidah yang keempat. Jadi ditulis di situ di footnote nomor 3. Faqidus syai' al-qaidah ar-rabi'ah. Kaidah yang keempat, tidak boleh, terjemahannya nih ya, tidak boleh menisbatkan sesuatu kepada yang tidak memilikinya. Ana ulang. Kaidah keempat, tidak boleh menisbatkan sesuatu kepada yang tidak memilikinya. Apa kaidah yang keempat? Tidak boleh menisbatkan sesuatu kepada yang tidak memilikinya. Itu logika juga itu. Contoh, ini apa namanya? Handphone. Handphonenya punya sifat apa nih? Smart. Makanya dibilang apa? Smartphone. Lawannya telepon jadul. Ya, ada HP smartphone, ada HP jadul. Taib. Dia punya sifat apa tadi? Smart, canggih, cerdas. Kalau diklaim ini buatan anak SD, boleh? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena anak SD tidak memiliki sifat-sifat sehingga bisa menciptakan sebuah smartphone. Ya, ada orang punya kepercayaan. Siapa Tuhanmu? Tuhan saya adalah patung itu. Taib, kamu yang menciptakan siapa? Patung. Patung itu Tuhan kamu. Kok bisa patung bikin kamu? Dia benda mati, kamu makhluk hidup. Dia diem nggak bisa ngomong, kamu bisa bicara. Dipanggil nggak denger. Ya, kalau dipukul pakai kapak, hancur, nggak bisa melindungi dirinya. Boleh nggak itu diklaim sebagai Tuhanmu? Nah, ini kaidah ini akan membantah orang-orang yang asal berkeyakinan, tidak mau menggunakan akalnya. Makanya orang kafir itu nggak punya hujah di hadapan Allah, walaupun terlahir dari kedua orang tua yang kafir, karena Allah kasih dia akal. Kenapa nggak dipakai akalnya? Kalau dia gila nggak akan diadab sama Allah, ghairu mukallaf. Tapi kalau dia ini berakal, ngelihat juga bisa dia, mendengar bisa. Kenapa nggak pernah mencari bukti-bukti kebenaran? Diajarin batil, diterima aja ajarannya, nggak pernah di cross check, asal ikut-ikutan. Paham? Makanya orang-orang ahlun nar itu mengatakan apa? Nyeselnya mereka ketika di neraka itu. Antum baca di surat Al-Mulk ayat 10. Coba surat Al-Mulk, surat Tabarak ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu penyesalan orang-orang penghuni neraka. Ketemu ayatnya? Coba dibaca terjemahannya. Ini penghuni neraka ini yang bilang nih. Seandainya kami dahulu mau mendengarkan dan memikirkan peringatan itu. Dengerin kalau ada yang ngasih peringatan, jangan dicuekin. Nabi itu diutus untuk memberikan peringatan, rusulan mubasyirina wa mundzirin. Ngasih kabar gembira sekaligus nakut-nakuti. Enggak percaya ditakut-takuti. Nanti kamu mati akan disiksa loh dalam kubur. Allah, nggak ada apa siksa kubur. Nanti kamu dihidupkan lagi, nggak mungkin. Orang sudah berkalang tanah, tulang belulang kok hidup lagi, nggak mungkin. Nggak percaya. Akhirnya nyesel, masuk neraka beneran. Wa qalu law kunna nasma'. Seandainya kami dulu mau menyimak peringatan itu, mendengarkan peringatan, au naqil, atau pakai akal kami. Jangan ikut-ikutan beragama itu.
Itu bukan dalil ikut-ikutan itu. Apa buktinya orang tua kita ini mesti benar, nggak mungkin salah? Ada bukti? Ada bukti ilmiah kalau sudah orang tua mesti benar. Itu ilmiah itu. Ilmiah nggak itu? Nggak ilmiah. Karena kebenaran itu bukan karena yang ngajarin orang tua, belum tentu. Makanya ketika Nabi Ibrahim nasehatin bapaknya, itu ngajak bapaknya mikir. Surat Maryam antum baca. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Hei bapakku, kenapa sih kau ibadahi sesuatu yang gak bisa mendengar, gak bisa melihat, gak bisa ngasih manfaat apapun kepadamu? Di ayat yang lain Allah mengatakan terkait dengan ini, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Itu ada di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 170. Ya, ini bahayanya taklid buta kepada nenek moyang. Hati-hati. Ngikutin boleh tapi pakai dalil ngikutinnya. Jangan asal mengikuti. Ya, karena kebenaran itu independen. Kalau ada dalilnya, dialah benar. Enggak ada dalilnya, ya dia nggak bisa dianggap sebagai kebenaran. Ayat 170 coba dibaca. Terjemahannya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Jawaban mereka apa? Tidak. Terus apa yang kalian ikuti? Enggak. Kita enggak mau ikut aturan Allah. Kita enggak mau ikut Al-Quran, enggak mau ikut Sunnah. Kita mau ikut apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Allah mengatakan apa? Selanjutnya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ngeyel kan namanya itu. Itu fanatik yang tercela itu begitu. Itulah fanatiknya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Umayyah bin Khalaf, Fir'aun, Qarun, dan semua orang-orang kafir. Rata-rata mereka fanatik buta dengan ajaran leluhur tanpa mau tahu benar salah. Padahal gak logis. Masa patung disembah? Lu patung itu ada yang menciptakan. Kamu yang menciptakan. Kalau kamu gak ciptakan, dia gak ada, kok disembah patung? Di mana akalnya? Gitu loh. Kan orang nggak pakai akal itu. Ya toh. Lah saya diajarinnya begitu. Lah kan kamu punya akal. Pakai akalmu. Kalau nggak dipakai, siap-siap resikonya. Wa qalu law kunna nasma' aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Salahnya akalnya nggak dipakai. Salahnya nggak mau mendengar peringatan. Ya, mumpung belum terlambat, tinggalkan sikap-sikap fanatik kepada sesuatu yang tidak berdasar tadi. Bahaya. Semua kekufuran, semua kesesakan bermula dari sini. Memang manusia itu punya kecintaan sama nenek moyangnya. Wajar. Tapi pakai batas. Yang salah ya salah. Gitu loh. Itu juga disebutkan di surah habisnya Ar-Rum itu apa? Apa habisnya Ar-Rum itu? Luqman ayat 21. Surat Luqman surat ke-31 ayat 21. Coba baca. Mirip ayatnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Jawabnya mereka? Mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang. Tradisi. Yang dipertahankan dibela mati-matian adalah tradisi. Lanjut. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun sebenarnya setan menjerumus mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala? Itu sebetulnya yang diikuti bukan tradisi, tapi setan yang diikuti. Itu bisikannya setan. Itu dalilnya syaitan itu. Jawaban mereka itu adalah hujjah syaitaniyah. Dalilnya ya ayat ini. Karena Allah menyandarkan itu sebagai seruannya setan kan.
Awalau kana syaitanu yad'uhum. Berarti yang bisikin mereka agar jawab seperti itu siapa? Syaitan. Jangan mau kamu meninggalkan ini warisan nenek moyang, pertahankan mati-matian. Loh, jelas batil loh. Wis pokoknya nenek moyang harus kita pertahankan. Bela mati-matian. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Ini Rasul yang ngajak. Ditinggal, ya tanggung sendiri resikonya nanti. Ya, makanya nikmat akal ini dipakai. Jangan disia-siakan. Kita akan tanggung jawab nanti, berat tanggung jawab kita kalau nggak dipakai akal ini. Kan banyak ayat-ayat yang mencela orang yang tidak mau berpikir. Afala yatafakkarun, afala ta'qilun, afala yafqahun. Oh, enggak paham mereka ini. Enggak mau mikir mereka ini. Enggak menggunakan akalnya mereka ini. Coba Al-A'raf 179. Ini dalilnya banyak Al-Qur'an itu. Terus satu ayat sudah cukup. Anak kasih berapa tadi? 25, 179. Sebab orang masuk neraka. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Akhirnya mereka seperti apa? Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka seperti sapi, kambing, kuda, bahkan lebih sesat daripada itu. Karena punya akal nggak dipakai. Kalau mata semuanya punya. Yang beda itu kan akal. Akalnya nggak dipakai. Berarti lebih parah daripada binatang. Karena emang dia nggak dikasih akal sama Allah. Wajar sesat. Sudah dikasih akal masih sesat juga. Padahal Allah sudah kirim Rasul. Allah sudah turunkan kitab suci, mukjizat yang tidak akan lekang sepanjang masa. Nggak mau baca juga dia. Ada ceramah-ceramah nggak mau dengerin, malah dicap macam-macam. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Ya. Baik. Jadi 4 kaidah tadi itu adalah kunci kita untuk menjelaskan tentang kebenaran konsep ketuhanan dalam Islam secara logika. Segala ciptaan pasti ada yang menciptakan. Setiap ciptaan, yang kedua, mencerminkan sifat-sifat layak yang dimiliki oleh penciptanya. Yang ketiga, tidak boleh ada tasalsul. Tasalsul itu apa terjemahnya, Di? Mata rantai yang tidak ada awalnya. Karena kalau ditanya siapa sebelumnya, tidak akan ada apa-apa. Dan yang keempat, tidak boleh menisbatkan sesuatu kepada yang tidak memilikinya. Lanjut Ustaz. Kama yaqulu rabbuna al-asnamu wasyamsu wal qamaru wal anamu. awit tabi'atu kadzal kadzal haywanu. Awit tabi'atu kadzal haywanu aw ghayruha fa kulluha hadiyanu. Nah. Rabi'an kanisbatur rububiyyah al-mustamilah lil khalqi wal mulki wat tadbir lil asnami batilatun kana bidatul musyrikin wal wathaniyin amatan qadiman wa hadithan. Contoh, ini anak satu-satu ya. Jadi menisbatkan uluhiyah atau rububiyah yang maknanya adalah sebagai sang pencipta, penguasa, sang pengatur, itu disandarkan kepada berhala, itu batil. Karena berhala nggak punya kemampuan itu sama sekali. Nggak ada satupun berhala yang bisa menciptakan. Berhala, patung kok bisa menciptakan. Benda mati kok bisa memberikan kehidupan. Tidak mendengar kok bisa menciptakan makhluk yang bisa mendengar, dan seterusnya. Demikian juga ketika itu disandarkan kepada matahari. Orang Jepang katanya penyembah matahari. Agama apa itu? Shinto ya. Lu matahari bisa tenggelam, bisa terbit. Kalau pas tenggelam siapa yang ngatur kamu? Tenggelam dia nggak kelihatan. Makanya ketika Nabi Ibrahim ingin nyadarkan kaumnya, beliau menggunakan narasi ini. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat
Loh, kok tenggelam juga ternyata yang paling besar, yang paling terang ini. Awalnya bintang kelap-kelip. Ini kayaknya Tuhanku ini. Kok hilang? Aku nggak suka dengan Tuhan yang bisa menghilang. Kelihatan bulan, bulan lebih terang, lebih besar. Loh, hilang juga. Terus matahari muncul, lah ini yang paling terang ini. Ini kayaknya Tuhan saya. Tenggelam juga matahari. Berarti ini nggak layak semua jadi Tuhan, ya. Terus kira-kira kalau matahari itu sebagai Tuhan, apa ilmu yang dimiliki oleh matahari sehingga bisa menciptakan manusia? Emang matahari bisa bicara? Emang matahari bisa ngatur segala urusan ini? Nah, artinya tidak sinkron gitu loh. Ini makhluknya Allah ini macam-macam. Nggak bisa dia diciptakan oleh sesuatu yang namanya matahari atau kaukab. Falamma ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Planet ini, planet itu, bintang ini, bintang itu. Kayak agamanya kaumnya Nabi Ibrahim. Ya, di surat apa itu Al-An'am kalau nggak salah ya. Wal anam, al-anam yutlaq ala kulli man ala dhahril ard minal insi wal jin. Atau orang yang menganggap Tuhan itu manusia atau jin, ini juga tidak sesuai dengan realita, karena manusia punya sifat mati, punya sifat lupa, ya. Ini semuanya adalah menisbatkan sesuatu kepada yang tidak memilikinya. Jadi tidak sesuai dengan hukum akal yang keempat yang kita bahas. Awit tabi'ah, atau orang yang menganggap ini semua adalah kekuatan alam, seleksi alam. Pernah dengar istilah itu, seleksi alam? Dalam pelajaran apa itu seleksi alam? IPA. Ya, itu yang menciptakan istilah itu orang ateis. Bukan seleksi alam, itu kehendaknya Allah, takdirnya Allah. Alam itu punya ilmu apa dia bisa menyeleksi? Dia punya pengetahuan apa bisa menyeleksi? Ini layak hidup, ini nggak layak hidup. Alam itu apa? Hakikatnya alam itu apa? Kok dia bisa menyeleksi? Dia punya keinginankah bisa menyeleksi? Nggak ada. Itu Allah. Nah, cuman karena tadi itu dibungkus dengan kemasan ilmiah, karena yang menciptakan istilah ini adalah orang-orang ateis. Au ghairiha, atau binatang, ada orang nyembah binatang, ada nyembah anak sapi, ada nyembah di India itu macam-macam disembah itu. Sampai tikus pun ada yang nyembah. Tikus, ular, gajah, macam-macam ada yang nyembah. Au ghairuha, ataupun yang lain, fakulluha hadhiyan, itu semua adalah igauan saja. Hadhiyan itu omongan orang yang tidak mikir ketika ngomong, asal aja ngomong dia, tidak mengatakan sesuatu berdasarkan bukti-bukti ilmiah, ngeracau istilahnya. Kulluha hadhiyan. Baik. Fama baqi, bait terakhir dalam bab ini. Fama baqi min alihah. Fama baqi min alihah fil qawli sahhat ibadatu siwa rahman. Naam. Fala yaqra ba'da hadhihi al-muqaddimat al-aqliyah al-arba' ma yastahiqu an yusafa bir-rububiyyah wal-uluhiyyah siwa rahman. Fatabayyana bidzalika sihhatu aqidatil muslimin al-muwahhidin duna ghairihim. Naam. Setelah muqaddimah yang 4 tadi, setelah 4 kaidah tadi dan contoh-contohnya yang semuanya adalah logika ya. Semuanya logika. 4 kaidah itu kayak kaidah logika. So, artinya setiap orang yang punya akal dan akalnya dipakai dengan baik dan benar, dia tidak akan menolak ini. Cuman masalahnya, kenapa masih ada orang kafir? Karena manusia ini juga punya hawa nafsu. Itu masalahnya. Kalau hawa nafsunya sudah bicara, akalnya mundur semua. Betul? Makanya kita tuh dilarang memperturutkan hawa nafsu, karena ini bahaya banget. Orang mau pinternya kayak apa, kalau sudah egonya dia yang bicara, jadi kayak orang goblok dia. Betul. Profesor, doktor, kok nyembah anak sapi? Di mana akalnya? Gitu loh. Jadi hati-hati dengan hawa nafsu. Karena semua muqaddimah ini akan mental ketika yang bicara adalah hawa nafsu, bukan lagi akal sehat.
Dan kalau kita masih pakai akal sehat, maka hanya konsep ketuhanan yang diajarkan dalam Islam yang sesuai dengan akal sehat manusia. Selain itu pasti akan mengandung banyak kontradiksi. Nah, ini bab pertama, ini adalah landasan ya untuk bab-bab berikutnya. Yang berikutnya ini semuanya adalah syubhat-syubhat saja. Jadi kalau antum sudah pahami kaidah ini, baru kita akan melangkah kepada bagaimana kita mematahkan syubhat-syubhatnya orang-orang ateis. Dan mereka ini menyerang dari banyak arah. Anda nggak tahu apakah bisa selesai apa enggak, karena masih baru seperempat ini kita baca, kira-kira seperempat lebih sedikit, hampir sepertiga. Taib ala kulli hal, sampai jam berapa kita? Sampai setengah 12 ya, masih ada sekitar 1 jam 5 menit. Coba Mushkilatus Syarh, Iqra. Mushkilatus Syarh. Yuqal. Fa'iyyuqal. Fa'iyyuqal. Dibaca takliknya, footnote-nya. Itu sudah yang tadi, yang nomor 2 sekarang. Mushkilatus Syarh nomor 2 itu. Abikur. Nah, ini jadi gini, dinamakan dilema Epikurus. Itu seorang filosof Yunani, karena dia yang pertama kali mencetuskan ini. Ya, ini bukan syubhat baru, ini syubhat udah lama banget ini. Antum bisa cari Epikurus itu kapan hidupnya. Itu filosof Yunani yang mempermasalahkan. Nah, inti syubhatnya ya, wa tatalakhas hadhihi al-mu'dilah. Iqra. Ghiriqi Abikur. Nah, jadi mereka menganggap adanya kejahatan di dunia ini sebagai suatu dilema. Kenapa kok dilema? Karena kan kalian menganggap Allah itu atau Tuhan kalian itu punya sifat pengasih, penyayang, sekaligus dia maha kuasa kan? Ya enggak? Ya, sifat Allah itu diantaranya adalah ala kulli syai'in qadir. Tapi dia juga punya sifat Rahman, Rahim. Ya. Sekarang kejahatan-kejahatan, bencana-bencana yang kita lihat ini siapa yang menciptakan? Allah. Taib, katanya Allah maha penyayang, maha pengasih. Kok dibiarkan nih makhluknya yang kesian-kesian ini kena musibah, kena bencana? Berarti itu kontradiksi sama sifat maha penyayangnya Allah. Kalau tetap diakui itu Allah nggak ridho dengan adanya bencana-bencana, nggak ridho dengan adanya kejahatan-kejahatan, pembunuhan, mutilasi, orang ibu rumah tangga dibacok, dicincang. Ini Allah merestui nggak perbuatan ini? Nggak merestui. Kenapa nggak dicegah sama Allah? Katanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kenapa nggak dicegah sama Allah? Kenapa dibiarin? Kalau dibiarin berarti Allah merestui ini. Kalau Allah merestui kejahatan, kezaliman, berarti tidak boleh disifati dengan sifat penyayang. Tahu ya dilemanya di mana ya? Paham nggak? Nah, ini dijadikan alasan oleh mereka untuk menafikan adanya Tuhan. Nggak ada itu Tuhan yang kalian klaim punya sifat maha kuasa, maha penyayang, nggak ada itu. Karena kalau ada, bagaimana menjawab syubhat ini? Nah, ini syubhat terbesarnya orang ateis. Jawabannya gampang. Ya, asalkan antum nyimak.
nyimak benar-benar dan jangan ngantuk. Itu di belakang ada yang tertunduk-tertunduk itu ngantuk apa nulis tuh. Ya, jangan ada yang ngantuk loh ya. Nanti kalau keluar dari sini jadi bingung, anak nggak tanggung jawab. Taib. Jawabannya. Lanjut. Ya, jadi artinya kalau Tuhan kita ini benar-benar punya sifat maha adil, punya sifat maha kuasa dan punya sifat kasih sayang, kenapa dia membiarkan kejahatan-kejahatan itu? Di mana keadilannya? Di mana kasih sayangnya? Di mana kekuatannya, kekuasaannya? Di mana? Kok dibiarin sama Allah? Ya, ini inti syubhat yang dikenal dengan istilah muskilatus syarr. Kalau dalam bahasa kita, dilema tentang adanya kejahatan. Karena yang pertama kali menyuarakan ini adalah filosof Yunani namanya Epikurus, maka dianggap sebagai dilema Epikurus. Ya. Jawabannya halaman berikutnya. Ini lupanya yang warna merah nggak kecetak semua ini. Ini ada awalan inna syarr, thaniyan hadha syarr, thalithan law hasala syai'un, rabi'an man istadalla. Jadi ada, memang nggak kecetak semua karena dia warnanya merah ya. Baik, ala kulli hal. Jawabannya ada banyak ini. Pertama, ini satu, ada dua bahkan. Dua. Nah, pertama, yang dikatakan sebagai kejahatan, keburukan, sesuatu yang itu jelek, musibah, apapun lah istilahnya, bencana, itu tuh nisbi, tidak mutlak jelek 100%, nggak ada baiknya sama sekali. Ya, COVID itu ada baiknya nggak? Pandemi ada baiknya nggak? Apa baiknya? Yang jualan herbal laris, jualan APD laris, vaksin laris, itu manfaat. Masker laris, ya, penggali kubur, yang jualan peti mati laris, ya, rumah sakit penuh, ya. Kalau rumah sakitnya penuh, berarti kan dapat pemasukan. Walaupun ada kejelekan, ada, tapi nggak semuanya. Dunia ini kalau nggak ada yang begini-begini nggak jalan loh. Tayyib, nggak usah COVID, penyakit, nggak ada penyakit, farmasi tutup, fakultas kedokteran tutup, rumah sakit tutup, perawat nganggur, ya, alat-alat medis juga nggak ada yang mau beli. Berapa juta manusia akan jadi pengangguran gara-gara tidak ada apa? Penyakit. Padahal banyak orang yang menggantungkan hidupnya dengan keberadaan penyakit. Iya. Nggak ada penjahat, institut kepolisian ngapain? Nggak ada yang langgar hukum. Udah pensiun aja semua polisi. Orang semuanya soleh-soleh semua. Nggak ada ahli maksiatnya. Ya. Nanti penjara-penjara jadi mall semua. Buat apa punya penjara? Nggak ada orang langgar. Ya. Hakim juga pensiun semua, nggak perlu ada yang diadili. Pengacara pensiun semua, repot, nggak seru dunia ini ya. Itu hikmahnya banyak. Jadi nggak ada kejahatan murni 100% itu nggak ada.
Kalau ada bawa sini, tak buktikan itu tidak 100% jahat. Iblis sekalipun. Ada baiknya nggak iblis itu? Banyak baiknya. Banyak baiknya. Jahanam. Lebih serem mana iblis sama jahanam? Jahanam. Ada baiknya nggak Allah ciptakan jahanam? Banyak kebaikannya. Kalau ndak ada neraka, cuman ada surga tok, jadi jahat semua itu orang. Buat apa kita harus nahan diri dari yang dilarang sama Allah? Ngelanggar nggak akan masuk neraka. Nggak ada neraka, cuma ada surga. Nggak masuk surga nggak apa-apa, yang penting nggak masuk neraka kan? Kan orang tuh takut masuk neraka. Jadi Allah menciptakan neraka, tempatnya azab yang sangat mengerikan. Ada manfaatnya nggak? Ada. Cuma mereka ini gagal paham aja, tidak bisa menangkap di mana sisi kebaikan dari makhluk-makhluk Allah yang sepintas jahat itu. Tayyib. Yang kedua, hadza syarru an-nisbiyyu iqra. Hadza syarru nisbiyyu bima yaqulu al-makhluq imma yudrafihi aw illahi aw likawni subhanahu ma yadhu wa yadhu khairu ma kana. Nah. Walau lama arafa al-makhluq. Lama arafa al-makhluq. Nah. Abu Tayyib al-Mutanabbi. Nah, jadi ini jawaban kedua ya. Tadi ada kosongan itu ditulis ats-tsani, yang kedua. Yang pertama tadi Allah tidak menciptakan kejahatan yang mutlak murni, enggak ada baiknya sama sekali. Semua kejahatan-kejahatan yang ada itu mengandung kebaikan. Jadi kejahatannya nisbi, dari sisi tertentu. Sakit, orang kena kanker, bagi si pasien dari sisi kankernya memang itu musibah. Tapi dari sisi yang lain itu rezeki buat dokternya, rezeki buat rumah sakitnya, rezeki buat yang jualan alat-alat terapi. Ya. Bahkan dari pasien tuh dari sisi yang lain, kalau dia sikapi dengan sabar, baik enggak? Menggugurkan apa? Dosa. Jadi cuma dari salah satu sisi saja, enggak dari semua sisi. Hatta dari orang yang terkena musibah itu, semua musibah itu kalau disikapi dengan sabar, dengan tepat, itu akan mengangkat kebaikan. Makanya Nabi dalam hadis riwayat Muslim, hadisnya Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah SAW, inna amrahu kullahu lahu khair, wala yakunu hadha illa li mu'min, in asabahu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lah. Aneh bin ajaib itu ya, keadaannya seorang mukmin, kata Nabi. Semua keadaannya baik buat dia, dan ini tidak akan dialami kecuali oleh orang beriman. Ateis nggak dapat. Sama-sama kena musibah, dapatnya musibahnya, nggak dapat pahalanya. Nggak ada dosa diampuni. Rugi kan jadi orang kafir? Rugi. Sama-sama sakit. Kena COVID ya mati, sesek sama. Ketabrak ya sakit dia. Perlu operasi patah tulang juga. Tapi kafir. Nggak ada ampunan buat orang kafir. Masuk Islam dulu. Kalau mukmin kena musibah, dia sabari, baik buat dia. Dapat nikmat, dia syukuri, baik buat dia. Enak tak jadi orang beriman? Baik. Jadi musibah yang sifatnya nisbi tadi itu juga dalam kadar yang masih bisa dihadapi oleh makhluk Allah. Allah nggak mungkin ngasih kita musibah di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya tapi ada orang yang nggak kuat, Ustaz. Tayyib, manusia cuma dia tuh. Ya ini ada orang yang meronta-ronta nggak kuat. Kan manusia nggak cuma dia. Dia itu berapa persen dari manusia jumlahnya? Hah? 1 dari sekian miliar manusia. Apa artinya 1 dari sekian miliar? Kita nggak boleh menilai sesuatu. Wong ini kasus yang sangat jarang ditemukan kok. Jadi musibah ini, kejahatan yang ada itu kecil persentasenya dibandingkan kebaikan yang ada. Lebih sering mana, sehat apa sakit? Antum nih semua, lebih sering sehat apa sakit? Jawab, jangan malu. Sehat. Lebih sering sedih atau bahagia? Bahagia. Yang sakit sebentar, ya paling mondok,
sehari ada Ustadz yang udah stroke puluhan tahun. Iya, kan manusia nggak cuma orang ini. Yang lain-lain nggak antum lihat, cuma lihat yang tetangga sebelah rumah itu yang stroke puluhan tahun. Jadi nggak boleh kita tuh menilai berdasarkan kasus minoritas. Nilai itu selalu yang mayoritas. Mayoritas manusia tidak stroke, sehat. Ada orang gila, iya, tapi berapa persen orang gila? Berapa persen orang cacat? Berapa persen orang yang harus mondok di rumah sakit? Kesakitan kecil. Yang banyaknya ini adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Dan itu musibah masih dalam batas kemampuan manusia. Jadi tidak 100% jelek. Taib. Watalasha liqillati. Ini antum belum baca tadi kayaknya. Fasyarruhu nisbiyyu wa huwa yuhtamal wa bil qirani ma khiyarihi mahal. Sudah tadi ya? Oh sudah ya. Wa syarruhu mustamilun lil khairi fi jawanibin katsiratin falta'rifi. Kejahatan yang ada ini, yang itu diciptakan oleh Allah, mengandung banyak kebaikan dari sisi-sisi yang lain. Maka kenalilah kebaikan-kebaikan dari sisi yang lain tadi. Jangan cuma melihat yang jelek. Ibaratnya mereka ini, ada sebuah lukisan. Orang ateis ini, ada sebuah lukisan, indah itu lukisan. Di pojok lukisan ada tanda tangan pelukisnya yang jelek, tanda tangannya itu. Yang dilihat tanda tangannya itu. Dia nggak ngelihat yang lain-lain, ini jelek banget ini. Fokusnya di pojok itu tok. Kan nggak objektif itu namanya. Ya, nggak objektif. Baik. Kemudian kita bisa menganggap ada baik, ada nikmat itu karena ada lawannya. Kalau nggak ada lawannya nggak ada. Anggaplah misalnya di dunia ini semua orang itu beriman. Apakah perlu dikatakan fulan itu beriman? Nggak perlu. Semua orang kayak dia. Nggak ada istimewanya dibilang dia itu beriman. Karena semua orang beriman, nggak ada orang kafir. Paham nggak? Kalau semua orang itu sehat, nggak perlu dibilang fulan sehat. Kenapa? Apa tuh sehat? Semua orang kayak dia. Kita tidak akan bisa mengenali sakit kecuali karena ada lawannya. Kita nggak bisa mengenali iman kecuali karena ada lawannya. Kita nggak bisa bilang ini baik kecuali karena di sana ada orang jahat. Keberadaan orang jahat menjadikan orang baik itu istimewa, punya kelebihan. Keberadaan orang kafir menjadikan orang beriman itu punya kelebihan, keistimewaan. Jadi kalau nggak ada orang kafir, nggak ada penjahat, ya dunia ini nggak jalan. Nabi nggak usah diutus. Ngapain utus Nabi? Orangnya beriman semua. Ngapain Al-Quran diturunkan? Orangnya baik semua, kayak malaikat semua misalnya. Nah, jadi karena adanya dua hal yang bertolak belakang ini, maka dunia ini terus berputar. Ya. Kemudian khud amthilatan ala dzalik, ini sudah pernah kita bahas juga. Nah, ya, fadhal. Kalau ada yang menyatakan kalau dia mau ngambil peran negatif itu, mau ngambil peran negatifnya? ya, maksudnya Allah kan ciptakan ada baik, ada buruk, kehidupan. Dia bilang udah, saya ambil posisi peran sebagai yang negatifnya, biar dunia ini jalan. Nah, siap risikonya. Oh iya kan Allah juga jelaskan risikonya. Allah menjelaskan kalau kamu tuh begini, risikonya begitu. Dan dia milih. Dan akhirnya dia mendapatkan itu. Dia tanggung sendiri. Makanya kan bahasanya iblis kan begitu. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Saya nggak punya kekuasaan apa-apa terhadap kalian wahai manusia. Saya cuma ngajak untuk celaka. Dia nggak maksa kita, enggak. Orangnya itu yang nurut diajak sama iblis. Gitu. Jadi alasan itu pun itu juga bisikannya iblis itu. Iya. Itu bisikannya iblis.
Loh, kamu tuh mikir gitu loh. Allah itu sudah menjelaskan kalau kamu ndak ikut jalan ini kamu celaka. Ya nggak apa-apa, biar dunia seru. Ya sudah, nanti rasakan. Demi serunya dunia kamu korbankan. Nasibmu itu goblok itu yang orang kayak gitu itu. Ya. Kenapa kamu nggak pilih untuk selamat? Kok dia malah celakai dirinya? Itu kan konyol banget gitu loh. Konyol enggak itu? Wallahi konyol. Orang nggak pernah dengar orang beralasan dengan alasan lebih konyol dari itu. Kok dia korbankan dirinya biar dunia seru? Dia nggak dapat manfaat apa-apa. Ya, mati selesai udah, tinggal dia menanggung resikonya. Nah, jadi orang tidak bisa beralasan dengan alasan itu karena apa? Allah sudah jelaskan konsekuensi dari masing-masing pilihan. Resiko sudah dijelaskan sama Allah. Dan Allah tidak menyuruh kita untuk milih yang jelek, enggak. Allah nyuruh kita jadi orang baik. Aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Enggak disuruh kafir kita sama Allah. Tapi kita diberi potensi. Kalau ada ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, itu maksudnya apa? Bukan kita disuruh milih kekafiran, bukan, itu ancaman. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a